Baik, selamat berjumpa lagi anak-anakku semua. Kali ini kita akan pelajari bagaimana membuat project yang sudah kemarin Bapak sampaikan, yaitu laporan absensi otomatis. Jadi nanti kita akan pelajari mulai dari awal pembuatannya, lalu sampai pada hasil akhirnya nanti. Jadi nanti data semua sudah kita buat, semisal seperti di tampilan ini, sampai kepada data masuk kehadirannya berapa, sakitnya berapa hari, izinnya berapa hari, lalu alfanya berapa hari, dan itu nanti ketemu totalnya si anak tersebut masuknya berapa hari. Kemudian nanti akan ada yang namanya laporan per anak. Jadi nanti kita akan buat suatu tombol button dengan judul, saya perbesar ya, dengan judul laporan per anak, seperti ini tampilannya. Nah, nanti kalau misalnya ini kita klik, otomatis dia akan muncul laporan kehadiran per anak. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Contohnya di sini Alvino Pamalito, nomor induk berapa, kemudian nama siswanya siapa, masuknya berapa hari, sakitnya berapa hari, izinnya berapa hari, termasuk dengan alfa. Lalu selanjutnya nomor 2, nomor 3, sampai ke yang terakhir. Nanti kita akan bahas itu. Baik, ini belum saya buat link ya. Link, kita ambil laporan absensi otomatis. Kita klik, dia akan kembali. Baik, sekarang kita akan membuatnya mulai dari awal. Yang jelas untuk judulnya nanti Bapak copy saja ya. Akan buat file baru dengan cara menekan Ctrl N. Ini akan muncul file baru. Kemudian kita ambil judulnya saja. Nah, judulnya bukan berada di tengah seperti ini. Kalau ditaruh di tengah seperti ini tidak akan dapat judulnya. Nah, judulnya itu berada di mana? Beradanya paling pojok di bagian sel A, A1, 2, 3, 4, bagian sini. Nah, jadi semisal ini saya copy saja ya, saya copy judulnya ini, kita copy saja, kemudian kita masuk ke file yang akan kita buat, kita pastekan judulnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dia akan posisinya akan tulisannya akan tidak kelihatan ke belakang. Kita klik align left, dia akan muncul tulisannya. Nah, sementara ini kita diamkan saja judulnya, biarkanlah di sini terus. Nanti kita akan buat dia berada di tengah-tengah setelah kita sudah membuat tabel keseluruhannya. Baik, kita akan coba membuat tabelnya. Dimulai dari nomor, saya perbesar ya, nomor induk siswa, nama siswa, kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, lalu ada kolom lain masuk sakit izin alfa. Baik, kita akan buat. Mulai yang pertama, nomor, nama, kemudian nomor NIS, kemudian nama, lalu 1, 2. Nah, 1, 2 tidak perlu lagi kita tulis 1 seterusnya 2, 3, 4, 5, tidak perlu, kita cukup sampai 1 dan 2. Kemudian kita blok dari 1 dan 2, di blok ya, 1 ke 2, lalu kita ambil sudut kanan bawah sampai muncul kayak tanda salib ya.
baru kemudian kita klik kiri, tarik ke kanan sampai di AH. Jumlahnya hari ke 31 hari ya, baru kita lepas. Ini sudah otomatis 31. Kemudian yang sebelah sini kita tulis apa itu, masuk sakit izin apa, masuk sakit izin yang terakhir alpha ya. Nah, ini sudah terbentuk tabelnya dan kita bisa buatkan kolomnya, kotak-kotaknya, tapi terlebih dahulu ini kayaknya ukuran berbeda. Buatkan sama dahulu, kita pilih format printer, lalu arahkan ke bagian sel nomor. Nah, tulisannya akan sama dengan tulisan yang sebelahnya. Kemudian kita kopikan saja, namanya ya, namanya sampai 16. Kita buat saja di sini 1, kemudian 2, kita buat 1, 2, blok 1 dan 2, lalu kita tarik ke bawah, kemudian kita lepas. Nah, sampai 16. Lalu kemudian di sini saya copy saja ya untuk mempercepat waktu datanya. Saya copy saja, kemudian saya pastekan di sini. Ya, ini kalau warnanya ada, kita clearkan dulu. Lalu fontnya kita ganti warna hitam. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Ini sampai ke 22. Kita sampai ke sel 22. Ya. AL menuju sel 22, kemudian kita pilih border, lalu kita pilih all border. Ya, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana tampilannya? Ini kok masih jaraknya jauh-jauh. Tinggal kita arahkan ke bagian sel 6, lalu kita pilih middle align, kemudian center. Itu untuk yang baris. Kemudian untuk bagian kolom, kita di bagian aktif double. Kita klik double supaya tidak terlalu besar ukurannya. Seperti ini. Baik, sekarang untuk D sampai ke AH kita ukur saja, buat ukuran tidak usah terlalu besar seperti ini. Kemudian kalau sudah, tinggal kita warnai saja. Warnai bagian atasnya, bagian judulnya dengan berwarna, nanti bebas ya, terserah kalian warna apa saja boleh, yang penting tampilannya tidak buat sakit mata. Kemudian sekarang setelah itu kita tentukan tanggal liburnya. Tanggal liburnya itu misalkan hari Senin itu tanggal 1, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tanggal 6, 7, Sabtu, Minggu itu dianggap libur. Dan
color, lalu ganti warna merah. Warna 67 nya kita ganti warna putih ya, supaya tertampil tulisannya. Lalu seterusnya 13, 14 kita kasih warna merah juga. Kemudian 20, 21 kita kasih warna merah juga. Seterusnya 27, 28 kita kasih warna merah ya. Kalau sudah, kemudian ini kita blok saja yang 67, lalu kita format pointer bagian atas supaya tampilannya sama ya. Kita pilih format pointer ya. Kalau sudah, kemudian sekarang kita akan membuat conditional formatting dengan cara kita nanti akan menggunakan conditional formatting, lalu pilih high right serulers dan kemudian pilih equal to ya. Baik, kita blok dulu dari kolom D7 sampai ke AH22. Kemudian kita akan membuat yang namanya conditional formatting. Untuk yang pertama kita buat conditional formattingnya adalah masuk. Jadi kita lakukan untuk membuat masuk itu berwarna kemarin warna hijau ya. Kita ketik M, singkat saja M, kemudian kita ganti warnanya menjadi, sebelum warnanya kita rubah dulu di bagian fontnya. Jadi sudah muncul font di bagian format cell, kita pilih font, lalu pilih automatic. Untuk colornya kita ganti warna putih, lalu untuk fillnya kita ganti warna hijau. Ya, seperti ini. Oke, lalu oke. Dan posisinya masih tetap di blok ya, di blok dari D7 sampai AH22. Lanjut lagi untuk conditional formattingnya adalah sakit S. Kita gunakan highlight serulers, kemudian kita gunakan equal to. Besar ya S, kemudian di bagian width untuk penggunaan warna maupun tulisannya sakit kita kemarin sudah menggunakan warna kuning. Ini warna kuning, tetap fontnya warna hitam karena kalau posisi warna kuning fontnya putih nanti tidak kelihatan. Lalu pilih OK, kemudian OK. Selanjutnya untuk yang bagian izin kita buat lagi hal yang sama, lalu ketik I, kemudian kita pilih custom format. Nah kemarin izin itu warna biru ya, biru, kita ganti fontnya menjadi warna putih, fontnya kita ganti warna putih, kemudian OK. Lalu yang terakhir alpha itu kemarin menggunakan warna merah tua, tetap sama, kita menggunakan equal to, kita ketik A, kemudian kita gunakan custom format. Lalu karena hurufnya tidak kelihatan kalau menggunakan warna yang tua, untuk fontnya kita ganti warna putih, kemudian fillnya kita ganti merah tua. Setelah sudah kita membuat conditional formatting, kita akan membuat
masukkan data-datanya. Terlebih dahulu data yang kita masukkan adalah masuk, karena otomatis pasti semuanya masuk. Jadi tinggal kita bagi bila mana kalau kondisinya itu sakit atau sebelumnya. Untuk membuat center semuanya, kita blok lagi dari D7 sampai ke alpha ya, lalu kita pilih alignmentnya, kita pilih center, lalu pilih middle align. Baik, sekarang kita akan masukkan kondisi-kondisinya. Misalnya tadi M nya berwarna hijau, kita cukup ketik saja M, nanti M nya akan muncul warna hijau dan M nya akan berwarna putih. Nah, ini kita ketik saja M ya. Kemudian untuk mengcopy ke semuanya, kita cukup blok saja yang bagian M atas ini, lalu kita tekan copy atau Ctrl C, kemudian kita arahkan, kita blok dari D8, sel D8 sampai ke D22, kemudian kita pastekan, otomatis dia langsung paste. Lanjut seterusnya dari K7 sampai K22. Nah, kalau yang ini karena kita bloknya tadi 5 baris, 5 kolom ya, ini kita cukup kopikan saja ke 3 kolom saja. Jadi lalu kita akan di bagian yang AN. Kalau sudah, tinggal kita membuat struktur yang lain, yaitu tambahkan kondisi yang lain. Misalnya Aurel Juanito itu ternyata tanggal 2 sakit, kita ketik sakit. Lalu di tanggal berikutnya dia izin, kita ketik izin. Terus Alvino di saat tanggal berapa 9 dia sakit, kita ketik sakit. Lalu berikutnya karena dia tidak masuk dianggap alpha, kita ketik alpha. Seterusnya ini tinggal kita ketik S. Seterusnya ya, ini namanya kondisi, kan belum tentu kita tahu dia sakit hari apa ya. Ada yang izin, nah, nanti akan ketahuan berapa hari dia izin, berapa hari dia masuk. Seterusnya kita akan membuat. Baik, sebelum ini kita akan membuat terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita akan membuat judulnya ini supaya posisinya pas di tengah-tengah tanpa kita harus merger. Caranya kalian blok dari atas A1 sampai ke A4, karena judulnya sampai dari A1 sampai A4, lalu kemudian kita blok sampai ke yang bagian terakhir, sampai di bagian A4. Kemudian tekan pada keyboard Ctrl 1, Ctrl plus, bukan I tapi Ctrl plus 1. Kemudian kita pilih alignment, lalu yang bagian horizontal ini di bagian text alignmentnya kita klik panahnya, lalu pilih center across selection, baru kemudian OK. Nanti tulisannya sudah berada di tengah-tengah. Tadi posisinya di bagian pojok ya,
bisa dimengerti ya. Kalau untuk perbesar lagi tulisan, di blok di bagian A1 sampai A4, kemudian diperbesar menggunakan increase font size. Baik, kalau sudah, kemudian supaya kita mengeditnya gampang ya, jadi tidak perlu lari sana lari sini, kalian klik saja di bagian sel D7, kemudian kita buat yang namanya freeze. Jadi caranya, arahkan sel itu di bagian D7, kemudian kalian pilih view, lalu pilih freeze panel, kemudian pilih freeze page. Ya, nanti akan posisinya akan seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat bagaimana menginput data dari anak-anak dengan ya. Ini saya minimize dulu. Baik, sekarang kita akan membuat data jumlah masuknya dengan cara kita masukkan rumus count if sama dengan count if buka kurung, saya perkecil ya tulisannya ya, sama dengan count if, count itu COUNT, baru kemudian ditambahkan dengan kondisi if, count if buka kurung, lalu kemudian kita blok dari D7 sampai ke AH7, kemudian titik koma, baru yang dikondisikan diambil teksnya apa? Teksnya adalah buka tanda petik 2, kemudian kita ketik kondisinya adalah yang dicari M, kemudian tanda petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Berarti ketahuan bahwa Alvino itu masuknya 21 kali. Selanjutnya kita klik double di bagian pojok kanannya, otomatis dia akan turun ke bawah dengan dia hitung semua. Nah, sekarang bagaimana untuk yang sakit? Sekarang untuk yang sakit itu bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita buat rumusnya count if buka kurung, kemudian D7 sampai dengan itu titik 2 AH7, kemudian kondisinya yang diambil adalah pernyataannya sakit, kita ambil petik 2, ketik S, petik 2 terakhir, tutup kurung, enter. Seterusnya sampai ke bagian izin, sama dengan count if buka kurung, kemudian kalian pilih dari D7 sampai AH7, kemudian titik koma, lalu tanda petik, kondisinya izin I besar, tanda petik 2 penutup, kurung, enter. Countnya tanpa U, enter. Count if count ya. Count if, kemudian yang alpha sama dengan count if buka kurung dari D7 sampai dengan AH7, kemudian titik koma, lalu ketik A,
petik 2 penutup, tutup kurung, enter. Kemudian kita klik double di bagian. Setelah itu kita pilih sel mana yang akan kita kerjakan. Misalnya dari tadi yang sakit, kita klik double selnya AJ7 bagian pojok kanannya, kita klik double, terus seterusnya kita klik double ke bawah ya, seperti ini. Nah, setelah sudah kita ketahui nilai dari jumlah yang hadir, sekarang kita akan buat lagi sini kita akan ketik di bagian sheetnya laporan absensi otomatis. Baik, sheet 1 ini kita klik double, kita ganti dengan nama laporan absensi otomatis. Lalu yang kedua, laporan per anak. Kita buat lagi sheet yang kedua, kita buat judulnya adalah laporan per anak ya, kita buat itu. Sekarang kita lihat dulu contohnya. Nah, seperti ini kita akan buat tabel yaitu dari laporan kehadiran anak, kemudian nomor induk, nama siswa, dan titik 2 selanjutnya dengan daftar isinya. Baik, caranya adalah yang pertama kita buat dulu judulnya di bagian sel kedua, laporan kehadiran per anak. Kembali ke home, lalu ke ukuran fontnya besar ya, ukuran fontnya segini. Kemudian lanjut di bagian bawahnya, ini kita buat ukuran fontnya 24 pixel. Kemudian kita akan buat nomor induk, nama siswa, masuk, sakit, izin apa, nomor induk, nama siswa, masuk izin apa, masuk izin masuk sakit izin alpha ya. Setelah kita sudah buat sel ini, kemudian kita perbesar ukuran fontnya, kita ganti ukuran fontnya 14. Lalu kemudian kita klik double di antara A dan B, sel A dan B ya, lalu lari bisa lagi ya, seperti ini. Kemudian di bagian B ini hanya titik 2, kita perkecil saja ukurannya segini, baru kita ketik titik 2 ya, supaya center, supaya tulisannya center ya, titik 2 nya center, kita blok semua titik 2 ini, lalu kita pilih center. Kemudian hasilnya di sini di bagian C ya. C nanti kita perbesar, kita buat panjang supaya nanti ukuran fontnya cukup masuk ke bagian C. Baik, sekarang karena ini posisi di sel bagian A, kita blok saja, lalu kita mergerkan jadi posisinya di bagian dari A sampai C, lalu kita blok semua
semuanya, kemudian kita buat border, tampilan border. Lalu silakan kalau ini mau diwarnain bebas, silakan diwarnai. Kemudian ini juga kalau mau diwarnai bebas, nanti tergantung kreasi kalian enaknya seperti apa ya. Ini ya hasilnya. Sekarang kita akan buat yang bagian berikutnya adalah tulisan nomor urut, dan ini adalah nomor urutnya. Caranya kita ketik saja nomor urut ya. Kemudian di sini bagian nomornya, fontnya kita blok, kita rubah menjadi 16 ya. Lalu kita klik toggle ini. Kemudian kalau sudah, di sini kita warnai di bagian nomor urut, kita warnakan biru, kita ganti warna biru ya, seperti ini. Sekarang untuk menampilkan tampilan ini kalian bisa dapat dari menu developer, bisa diambil dari developer, lalu pilih menu insert. Nah silahkan, nanti kita akan mengambil untuk spin buttonnya. Ini namanya spin button. Cara ngambilnya adalah kalian pilih menu file, kemudian di sini kita pilih saja di bagian titik atas ini, di atasnya insert, dia ada panah ke bawah dengan garis, kalian pilih itu, kemudian pilih more command. Kalian pilih custom ribbon, lalu pilih yang namanya di bagian kanan ini semisal belum ada ya, contohnya ini misalnya developernya belum ada, kita pilih lagi customize with access toolbar, lalu pilih more command, kemudian kalian pilih customize ribbon. Kemudian di bagian kanan sini kalian pilih yang namanya developer, dicetak developernya, kemudian copy. Nanti akan muncul menu developer. Nanti ini yang akan kita panggil. Baik, kita buat tadi yang masih kosong ini, kita kasih jarak lagi. Ya, kemudian kita ambil dari menu developer, kita pilih menu insert, lalu pilih yang namanya spin button. Ini spin button, lalu kita buat ukurannya sama dengan ukuran kotak yang sudah kita buat ya, seperti ini. Udah. Nah kemudian dari sini kita akan membuat tampilan bahwa spin ini nanti nomornya nanti akan muncul di sini di bagian E2. Caranya kalian klik kanan pada spin button, lalu pilih format control. Nah, akan muncul current value-nya 0, minimum value-nya 0, maksimumnya 30.000. Nah, ini nanti kita akan ubah. Caranya current value-nya kalian ketik 1, minimumnya 1, lalu maksimumnya karena tadi ada 16 anak ya, jadi kita ketik saja 16 urutannya, lalu kita ambil sellingnya itu dari sebelahnya ini, yang ini nomor urut ini. Caranya kita klik dulu di bagian panahnya,
lalu kita pilih sel ini E2, kemudian kita pilih lagi di bagian kotaknya yang di bawah sini. Setelah ini sudah terpilih, kita klik OK ya. Jadi nanti akan muncul 1 sampai 16. Kita akan buktikan. Kalau diklik ke atas ke bawah, nah, akan muncul seperti ini. Baik, kalau ini sudah, sekarang kita akan menampilkan data yang ada di bagian sheet yang pertama supaya tertampil di sheet yang kedua. Jadi kita ambil contoh yang tadi, kita ambil dari data yang pertama ini, diambil dari contoh yang ini dengan menggunakan yang namanya VLOOKUP. VLOOKUP itu V itu vertikal, lookup-nya. Jadi secara vertikal diambil datanya. Artinya data yang vertikal ini secara vertikal ya, dari atas ke bawah, dari Alvino sampai ke Zelik, ini secara vertikal. Kalau horizontal itu VLOOKUP itu secara horizontal, jadi seperti ini. Ini yang saya blok. Ini namanya horizontal. Vertikal adalah yang dari atas ke bawah. Baik, kita akan buat. Caranya adalah kita ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita ambil loopnya dari mana? Dari E2, kemudian titik koma, lalu kita ambil tabel array-nya. Ini tabel array-nya di mana? Tabel array-nya adalah dari laporan absensi otomatis. Kita blok dari 01, nomor 1 sampai ke AL22. AL22 ini, AL22-nya ini yang paling pojok sendiri. Kemudian lalu kita pilih titik koma lagi di kolom berapakah nomor induk siswa, kolom kedua. Ini 1, kolom 1 ini presensi, kolom kedua itu adalah nomor induk siswa. Kita ketik 2, huruf enter. Benar tidak? 5439. 5439, betul. Nah, sekarang kita akan perbesar ukuran fontnya supaya bisa kelihatan. Caranya kita blok saja dari atas sampai bawah, kemudian pilih home, lalu kita pilih align middle center, kemudian center, kemudian ukuran fontnya kita perbesar saja. Kita perbesar seperti ini dan kasih tebal ya. Nah, sekarang bagaimana yang nomor 2? Nah, sudah bisa ternyata. Lanjut. Berikutnya adalah untuk nama siswa. Ini kita akan masukkan nomor induk siswa. Yang kedua adalah nama siswa. Caranya sama seperti yang pertama, yang atas ini yang pertama. Cuman nanti yang diambil adalah di bagian kolom outputnya adalah kolom ke-3 untuk nama siswa. Caranya sama seperti tadi. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita ambil di bagian value-nya nomor urut keberapa, kita pilih E2, kemudian titik koma,
lalu tabel array-nya kita pilih yang dari 01 sampai terakhir AL22 ya. Kemudian kalau sudah, klik lagi di atas ini, kemudian titik koma, kalian ketik karena dia di bagian kolom ketiga nama 1, 2, 3, kita ketik 3 diganti, sudah berubah. Kalau kurang panjang ditambahin ini panjang, ada yang tadi namanya udah panjang seperti ini. Kemudian sekarang masuk, kita tulis lagi VLOOKUP, buka kurung, ambil selnya E2, kurang sama dengan, kita ulangi ya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu posisi E2, kemudian titik koma, lalu tabel array-nya mana, tabel yang dijadikan array kita ambil dari A7 sampai AL22, lalu titik koma kita ketik, karena tadi masuk kita tutup saja ya, ini 1 sampai 31 dari nomor ini nama, ini sudah 3 ditambah jumlah harinya itu 31 berarti 34, lalu masuknya berarti masuknya itu di bagian ke 35. Jadi mulai nomor 1, 2, 3 ditambah 31 hari berarti 34, ditambah sel ke AI ini masuk itu berarti 35, berarti kita masukkan kolomnya 35, tutup kurung, enter ya. Ini seterusnya. Kemudian selanjutnya kita akan buat lagi untuk bagian sakitnya, sama dengan VLOOKUP E2 titik koma, lalu kita ambil dari AL dari D dari A7 sampai AL22, A7 sampai AL22, lalu titik koma, kolom ke selanjutnya 36. VLOOKUP, oh sorry, ini kurang kata up-nya ya, baru enter. Jadi tidak tulis lengkap VLOOKUP-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian izin, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, E2 titik koma, lalu diblok lagi dari A7 sampai ke AL, lalu koma, tadi ini
titik koma, kemudian kolom ke 35, 36, 37, 38, tutup kurung, enter. Ya, sudah jadi. Ini sudah jadi. Ya, ketahuan berapa yang hadir dari jumlah anak ini. Baik, itu saja nak hasil pembelajaran kita hari ini. Baik, masih ada tambahan lagi satu, yaitu kita akan membuat yang namanya button. Caranya, kalian pilih menu insert, lalu pilih shapes, lalu pilih yang namanya rectangle rounded corner. Kemudian silakan dibuat kotak seperti ini, lalu kita tulis, klik double di dalamnya, kita ketik laporan per anak buttonnya, kemudian klik lagi di luar, lalu pilih menu home, ukuran fontnya kita ubah, kita pilih tengah ya, seperti ini. Kemudian untuk membuat linknya supaya dia tombol ini, kita akan buat tombol ya. Tombol ini kalau diklik dia akan memanggil ke laporan per anak. Caranya kita pilih dulu tombolnya, klik kanan, kemudian klik kanan, lalu pilih link. Kemudian tadi muncul seperti ini awalnya, lalu kita pilih place in this document, place in this document, lalu pilih yang namanya laporan per anak, lalu klik. Baik, kita buktikan, kita klik, akan muncul ini laporan per anak. Kita buat lagi untuk button berikutnya untuk kembali. Caranya seperti tadi, pilih menu insert, pilih shapes, lalu pilih rectangle rounded corner, lalu buat di sini buttonnya, kalian klik double, ketik kembali, atau bahasa Inggrisnya back ya. Kita tulis saja kembali dalam bahasa Indonesia. Kemudian fontnya pilih menu home, lalu perbesar tulisannya, kemudian arahkan bagian tengah ya. Lalu bagaimana untuk melingkannya, untuk mengambil kembali ke bagian laporan absensi otomatis? Caranya, kalian klik lagi di bagian button ini kembali, lalu pilih link, kemudian pilih place in this document, lalu pilih laporan absensi otomatis, kita klik tombol kembali, baik, itu saja pelajaran hari ini, pembuatan project. Silahkan nanti kalian akan membuat untuk melanjutkannya mungkin sampai di nomor urut yang 22 atau 23 ya. Kemarin saya lupa ya, 22 mungkin 22 anak. Nanti silahkan kalian buat, semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Sukses selalu untuk kalian dan sehat selalu. Shalom.